selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Rina Reski. Dan pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI, tentunya yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Baiklah pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali pemirsa berita pada sore hari ini datang dari Komisi 4 DPR RI yang mendorong pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan nelayan rakyat dan juga menekan angka stunting melalui keberpihakan APBN kepada sektor kelautan dan juga perikanan. Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan nelayan rakyat dan menekan angka stunting melalui keberpihakan APBN kepada sektor kelautan dan perikanan. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia R. Marini mendorong keberpihakan APBN terhadap sektor kelautan dan perikanan. Ia menjelaskan besarnya potensi laut yang ada di Indonesia perlu didukung anggaran yang memadai sehingga dapat efektif dalam menyejahterakan nelayan rakyat, meningkatkan produktivitas perikanan, dan mencegah terjadinya stunting. Kalau kita lihat ternyata masyarakat kita banyak yang stunting, padahal kita punya ikan yang banyak. Oke, lalu kemudian tentang industri. Nah, industri kita punya nelayan. Yang namanya orang ngomongin tentang masyarakat miskin itu pasti adalah nelayan. Udah konotasinya kalau ngomong miskin pasti nelayan. Nah, harapan kita memang, dan ini sebenarnya terobosan baru, Pak Menteri punya program penangkapan terukur itu bisa meningkatkan industri perikanan di Indonesia. Tetapi memang catatan kami, meskipun sebenarnya kita tidak suudon, kita dukung kita dukung itu, tetapi belum ada indikasi yang kuat bahwa nelayan rakyat itu terakomodir dengan baik. Menurut saya penting untuk dikaji ulang dari Kementerian Keuangan tentunya berpihakan atau mementingkan untuk pengelolaan ke laut kita itu lebih maksimal. Anggia juga menyoroti maraknya pencurian ikan yang terjadi di perairan Indonesia. Menurutnya, untuk menindak pelaku pencurian ikan diperlukan dukungan anggaran lebih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Hilirisasi industri bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan juga memperkuat struktur industri. Tentunya juga menumbuhkan populasi industri dan menciptakan lapangan kerja dan juga peluang usaha. Komisi 7 menyetujui tambahan pagu anggaran indikatif Kementerian Perindustrian sekitar 3 triliun rupiah. Dalam rapat ini juga DPR menilai investasi yang berhasil direalisasikan dari dalam dan luar negeri untuk hilirisasi hasil tambang perlu dipastikan sejalan dengan penguatan pasar domestik. Kedua hal ini mesti diupayakan berlangsung secara paralel agar tidak terjadi ketimpangan. Anggota Komisi 7, Bambang Patijaya mengatakan naiknya anggaran Kementerian Perindustrian ini sesuai dengan program pemerintah yang akan menjadikan Indonesia berbasis industri, terutama industri hilirisasi. Dengan adanya kenaikan rencana usulan anggaran di 2004 ini akan mengakselerasikan kinerja daripada Kemenperin, terutama di dalam bagaimana program besar pemerintah Bapak Jokowi untuk menuju kepada Indonesia negara berbasiskan industri. Jadi kita akan melakukan hilirisasi yang maksimal pada semua lini sehingga kita ingin sumbangsi yang nyata dari Kemenperin di dalam GDP kita. Sekarang ini baru betul-betul tahap awal. Jadi merupakan smelting, peningkatan kadar saja dari nikel misalnya, ya kan. Nah, kita berharap bahwa setelah itu akan ada investasi lanjutan dengan teknologi baru, meningkatkan kadar, meningkatkan kualitas daripada mineral tersebut menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang olahan. Nah, kita tahu bahwa dari 34 smelter misalkan ketika membahas nikel, baru 4 saja yang melakukan produksi lanjutan selain NPI atau ferronikel atau nikel matte. Bambang menegaskan, kebijakan hilirisasi diharapkan semakin memperkuat peranan sektor industri dalam perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, apalagi didukung dengan deregulasi dan debirokratisasi yang gencar dilakukan pemerintah.
Andri dan Dwi Utomo, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke Komisi 8, pemirsa. Di sini Komisi 8 DPR RI mendorong peningkatan tumbuh kembang anak. Tentunya salah satunya lewat pencegahan stunting. Dan mengingat tingkat stunting di Indonesia cukup tinggi. Komisi 8 DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan lembaga organisasi perempuan guna menjaring masukan daftar inventaris masalah dalam pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Di sela rapat Komisi 8 dengan Komnas Perempuan dan Perlindungan Anak, Muhammad Hasbi Asyidiki Jayabaya mengapresiasi masukan dari Komnas Perempuan untuk menyempurnakan penyusunan RUU KIA. Salah satunya terkait ruang laktasi. Sesuai dengan kesepakatan bersama pemerintah serta stakeholder terkait, Hasbi berharap hak maternitas atau hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang tertuang pada pasal 27 ayat 2 dapat dimasukkan di dalam daftar inventaris masalah di RUU KIA. Tadi ada beberapa masukan dari Komnas Perempuan, termasuk terkait hal ruang laktasi, juga ada beberapa perusahaan yang masih artinya mereka sampaikan dalam bahasa taktik ya, taktik ibu melahirkan 1 bulan sudah langsung harus bekerja lagi. Karena posisi yang diduduki oleh ibu tersebut adalah posisi yang sangat urgent di perusahaan tersebut. Walaupun mendapatkan disampaikan oleh Komnas Perempuan dan lembaga para stakeholder lain mendapatkan upah double, ini saya rasa sangat tidak artinya tidak memenuhi syarat ataupun kelayakan. Baru 1 bulan melahirkan langsung bekerja. Nah, saya rasa harus ada persetujuan ya, bukan hanya dari pihak perusahaan, tapi juga si pegawai, si pekerja tersebut. Artinya kalau memang dia setuju kan ini kita nggak bisa melarang, itu keinginan dari dia. Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Polemik penambangan pasir laut terjadi sejak Singapura memulai reklamasi wilayah mereka. Tentunya menggunakan pasir pantai dan salah satunya berasal dari Indonesia. Dan pengurukan pasir untuk reklamasi di Singapura itu berasal dari Kepulauan Riau dan terus terjadi hingga tahun 2003. Saat itu Presiden Megawati mencabut kebijakan ekspor pasir laut melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2002 karena dianggap merusak ekosistem dan juga beberapa pulau di Indonesia. Nah pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah,
serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17 pemirsa. Nah pemirsa, berdasarkan penelitian yang tentunya dilakukan oleh Universitas Lampung, setidaknya terdapat 7 dampak dari penambangan pasir laut. Mulai dari meningkatkan abrasi dan juga erosi pasir pantai, rusaknya wilayah pemijahan ikan, hingga menambah intensitas banjirop. Tentunya menanggapi ini pemirsa, hebohnya pemberitaan terkait dengan pemberian izin keran ekspor pasir laut, DPR RI mengkritisi kebijakan tersebut. Selain berpotensi merusak keseimbangan alam, nilai ekonomi yang diperoleh negara dinilai tidak sebanding dengan potensi kerugian yang ditimbulkan. Tentunya pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Berikut ini. Polemik penambangan pasir laut terjadi sejak di Singapura. Memulai reklamasi wilayah mereka menggunakan pasir pantai, salah satunya berasal dari Indonesia. Pengerukan pasir untuk reklamasi Singapura itu berasal dari Kepulauan Riau dan terus terjadi hingga tahun 2003. Saat itu, Presiden Megawati mencabut kebijakan ekspor pasir laut melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2002 karena dianggap merusak ekosistem dan beberapa pulau di Indonesia. Tahun 2007 Singapura sempat menentang dan menuduh keputusan Indonesia terkait perjanjian ekstradisi dan penetapan perbatasan. Namun, di tahun 2023 ini polemik penambangan pasir laut kembali terjadi. Sejumlah pihak berpendapat PP nomor 26 tahun 2023 akan kembali merusak ekosistem pulau kecil dan laut di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Lampung, setidaknya terdapat 7 dampak dari penambangan pasir laut. Mulai dari meningkatkan abrasi dan erosi pasir pantai, rusaknya wilayah pemijahan ikan, hingga menambah intensitas banjir rob. Menanggapi hebohnya pemberitaan terkait pemberian izin keran ekspor pasir laut, DPR mengkritisi kebijakan tersebut. Selain berpotensi merusak keseimbangan alam, nilai ekonomi yang diperoleh negara dinilai tidak sebanding dengan potensi kerugian yang ditimbulkan. Anggota Komisi 4 Sulaiman Hamzah mengatakan eksploitasi ekspor pasir laut dengan alasan sedimentasi perlu dilihat secara cermat karena dampaknya akan sangat luas, terutama masyarakat sekitar maupun pulau-pulau kecil yang berpotensi tenggelam karena pasirnya dieksploitasi. Dan karena itu maka perlu ada dilakukan AMDAL terlebih dahulu supaya tidak lebih merusak pada itu masalah. Begitu juga perizinan yang keluar ini kan selain dia memenuhi syarat AMDAL, tetapi juga perlu ada keterlibatan instansi terkait atau kementerian dan lembaga yang terkait dengan lingkungan, karena eksploitasi ini kan dampaknya akan sangat luas begitu. Selanjutnya, anggota Komisi 7 Mukhtarudin menyebut kebijakan ekspor pasir laut perlu dikoreksi dan diteliti dengan seksama. Pasalnya, Mukhtarudin meyakini tidak hanya sedimentasi yang terangkat saat kegiatan tambang dilakukan, tetapi juga unsur-unsur mineral yang terkandung di dalamnya yang akan berdampak pada kerugian negara. Oleh karena itu tentu kami dari Komisi 7 tentu akan mengkoreksi tentang kebijakan ini dan berikan masukan-masukan kepada pemerintah apakah banyak manfaat apa mudaratnya daripada kebijakan ini. Yang pertama, apakah kita yakin itu tidak terangkut mineral?
ya, mineral yang berharga ya di laut, bukan hanya sedimentasi. Yang kedua, tentu apakah tidak berdampak kepada sisi lingkungan, juga terhadap nelayan dan lain-lain. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon mengatakan perlu ada valuasi atau proses penilaian keuntungan maupun kerugian dengan dibukanya kembali keran ekspor pasir laut tersebut. Selain itu, Herman Hairon juga khawatir dengan kemungkinan adanya kejahatan dalam perdagangan pasir laut jika kurangnya pengawasan. Valuasinya coba aja dibuatkan valuasinya. Valuasi terhadap pasir laut coba dibuat dengan nilai kerugiannya. Apakah besar nilai keuntungan terhadap ekspor atau lebih besar risiko kerugian yang ditanggung? Divaluasi, ada valuasi sumber daya alam bisa dilakukan, hitungannya ada, caranya ada. Jangan hanya normatif karena ada kepentingan lantas menjustifikasi dengan statement-statement yang kualitatif. Coba yang kuantitatif. Untuk itu, DPR menegaskan pemerintah harus segera mencabut PP tersebut. Selain berdampak pada kedaulatan negara dan kerusakan lingkungan, juga berdampak pada ekonomi yang menurun bagi nelayan sekitar. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, berita selanjutnya dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang membentuk Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Satgas TPPO dari mulai tingkat Mabes, Polri hingga Polda. Dan pemirsa, tentunya informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Kembali di TVR 17 pemirsa. Dan pemirsa, menindaklanjuti masih maraknya kasus perdagangan orang. Di sini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi membentuk Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Satgas TPPO. Tentunya di sini pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI yaitu Hinca Panjaitan mendukung pembentukan Satgas TPPO yang dipimpin oleh Polri. Hinca berharap Satgas TPPO dapat bergerak cepat dan juga menindak siapapun yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang ini pemirsa. Dan mari kita simak wawancara selengkapnya bersama rekan kami Fitiana Unila. Silakan Fitiana. Pemirsa, pemerintah menyebut Indonesia darurat tindak pidana perdagangan orang. Sepanjang tahun 2017 hingga 2022 tercatat ada 2.556 maksud saya korban perdagangan orang, di mana sebagian besar korbannya merupakan kelompok rentan seperti wanita yaitu sebesar 46,14% dan anak-anak sebesar 50,79%. Bahkan tercatat sepanjang tahun 2020 hingga 2022 ada hampir 2.000 jiwa meninggal
akibat TPPU ini. Nah, lalu bagaimana tanggapan dari DPR RI khususnya Komisi 3 yang mengawasi penegakan hukum terkait dengan TPPU ini? Nah, untuk membahasnya saya sudah bersama salah satu anggota dari Komisi 3 DPR RI, yaitu Bapak Hinca Panjaitan dari fraksi Partai Demokrat. Nah, baik Pak, langsung saja nih Pak. Sebelumnya saya ingin tahu dulu nih Pak, bagaimana tanggapannya terkait dengan kasus TPPU ini? Sebenarnya apa yang menjadi penyebab meningkatnya eskalasi terkait dengan kasus ini Pak? Ya, jadi Komisi 3 itu concern betul ya. Dan kemarin kita juga mengangkat lagi soal keseriusan kita terhadap darurat tindak pidana orang ini, dan kita mendukung penuh sikap Presiden yang membentuk jalan keluar yang cepat dalam bentuk Satgas yang langsung dipimpin oleh Polri ya. Apa yang menjadi penyebab gitu? Tentu pertama minimnya pengawasan di pintu-pintu masuk dan keluar daerah Indonesia lewat laut. Misalnya saya menengarai dan kami pernah menangani di daerah pantai Selat Malaka, ya, daerah Tanjung Balai, Asahan, Batubara, itu kapal-kapal tongkang kecil yang sedemikian rupa digunakan oleh tanda kutip mafia-mafia inilah, saya sebut mafia orang lah, saya bilang begitu, diperjualbelikan. Dan jadi salah satu penyebab utamanya kosongnya atau minimnya pengawasan di situ. Nah, oleh karena itu kita minta kemarin juga kepada Menteri Hukum dan HAM untuk serius menjaga soal-soal lintasnya ya. Kemudian juga tentu Mabes Polri dalam hal ini Barreskrim dan jajaran sampai ke bawah. Lalu yang kemudian yang penyebab lain lagi adalah soal ekonomi. Ada soal yang berat ekonomi ini, dan sehingga diiming-imingi untuk keluar negeri dengan jalur-jalur yang ilegal. Nah, karena jalur ilegal maka disebut tindak pidana orang itu. Nah, lalu tindakan cepat yang harus dilakukan oleh aparat kepolisian ini apa Pak? Karena kan masih banyak juga nih pelaku yang belum tertangkap. Pak. Saya kira karena sudah perintah Presiden, sudah nggak bisa lagi ditawar-tawar, 24 jam full kerja ini. Dan kemarin saya cek teman-teman di level bawah, di Polda sampai Polres, sudah langsung menjalankan operasi ini. Dan kita harap dalam 1-2 bulan ini harusnya sudah ada hasil yang maksimal yang dilaporkan kepada Presiden. Nah, ini kan Kapolri juga dalam waktu dekat ini sudah membentuk Satgas Penanganan TPPU ini Pak. Nah, kira-kira gebrakan apa nih Pak yang harus dilakukan? Karena kan ini merupakan transnational crime Pak, lintas negara. Nah, kira-kira apa nih Pak gebrakan? Iya, jadi ini sebenarnya kejahatan kemanusiaan ini sudah berlangsung lama sekali dan seolah berulang dari tahun ke tahun dan akhirnya mencapai puncaknya. Karena itu Satgas ini harus bekerja super cepat dan saya kira bisa karena alat dan peralatan teman-teman di Polri juga cukup dan tinggal mengerahkan saja dan menjalankannya dengan baik. Saya kira jalan. Saya sudah cek kemarin ke Polres Asahan, Polres Tanjung Balai, mereka sudah langsung membentuk tim dan langsung bekerja. Nah, ini juga Presiden juga meminta agar tidak ada yang membackingi Pak dalam kasus ini. Karena kan Kepala PMI juga mengaku telah menyerahkan 5 para pelaku TPPO yang diduga dilindungi oleh oknum dari pemerintahan. Nah, kira-kira bagaimana Pak melihat? Sudahlah, sikat sajalah. Jadi saya kira ini kejahatan yang paling biadab ya. Memperjualbelikan manusia begitu, ini tidak bisa diampunin. Nama-nama itu yang sudah diserahkan, siapapun di belakangnya, jadi sikat saja. Tidak ada lagi ampun karena ini memang kejahatan yang luar biasa. Saya mendukung itu dan aparat penegak hukum tidak usah ragu-ragu, siapapun di balik itu disikat saja. Komisi 3 membackup secara penuh. Nah, terakhir Pak, tindak lanjut dari Komisi 3 Pak dalam kasus ini kira-kira ke depan seperti apa? Dalam beberapa hari ke depan, meskipun masih dengan program anggaran, tapi kita akan memanggil Kabar Eskrim dan itu akan kita perjelas dan bagaimana tindak lanjutnya, termasuk anggaran untuk itu supaya main cepat dan saya kira bisa lebih cepat lagi. Oke, baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Dan baik, demikian pemirsa hasil wawancara saya dengan salah satu anggota dari Komisi 3 DPR RI, yaitu Bapak Hinca Panjaitan. Nah, tadi ada beberapa poin yang disampaikan bahwa Komisi 3 mendukung penuh upaya aparat kepolisian khususnya
Satgas penanganan TPPO ini untuk memberantas kasus TPPO secara tuntas. Nah, dan ia juga mengatakan bahwa siapapun pelaku yang dilindungi oleh oknum-oknum pemerintahan harus ditindak secara tegas tanpa memandang bulu. Nah, ia juga mengaku akan terus mengawasi kasus ini di Komisi 3 sampai kasus ini bisa diselesaikan dengan baik. Dan demikian laporan saya, pemirsa, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Tentunya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17 pemirsa. Dan pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Vincent Aldi. Silakan Aldi. Ya, terima kasih rekan Rini. Mari kita simak apa saja yang menjadi sorotan di media online pada hari ini. Kita ke berita pertama pemirsa, yaitu DPR RI dukung OJK buat aturan spin-off untuk usaha syariah 50%. Anggota Komisi 11 DPR RI Masinton Pasaribu menyoroti kasus kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia. Di beberapa waktu lalu diketahui hampir 15 juta data nasabah diperkirakan diambil oleh pihak lain. Oleh karena itu pemirsa, dirinya meminta OJK menjalankan fungsi pengawasan, monitoring, dan supervisi terhadap akselerasi digitalisasi seluruh bank. Masinton berharap pemerintah dapat serius meningkatkan security system digitalisasi di era digital saat ini. Dan perlu adanya peningkatan terhadap keamanan yang menuntut adanya investasi di bidang perlindungan cyber tersebut. Terlebih pemirsa, di era digital saat ini peningkatan keamanan cyber harus betul-betul ditingkatkan. Berkaca dari bank-bank Amerika yang telah berinvestasi di bidang cyber terkait perlindungan data nasabah, maka di Indonesia harus bisa menerapkan hal yang sama dan tidak bisa main-main dengan perlindungan data nasabah dari gangguan dan serangan cyber.
Kita beralih ke berita kedua pemirsa. Berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu Komisi 1 DPR RI akan panggil Kemenlu soal maraknya perdagangan orang. Kita dapat saksikan pemirsa di layar kaca Anda beberapa sorotan di media online yang berisi tentang Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengatakan DPR RI segera memanggil Kementerian Luar Negeri untuk membahas terkait kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang marak terjadi belakangan ini. Mutia juga menjadwalkan pemanggilan Kemenlu dalam 1 atau 2 minggu ke depan meski akar utama terjadi TPPO bukan pada Kementerian Luar Negeri, namun tetap saja pintu-pintu keluar dari Indonesia menjadi faktor yang penting. Dan lebih lanjut pemirsa, Mutia juga menyoroti perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak. Terkait hal itu, Mutia merasa Komisi 1 DPR RI perlu untuk berdiskusi dengan Kementerian Luar Negeri. Dan itu pemirsa headline di media online pada hari ini terkait DPR RI, dukung OJK buat aturan spin-off unit usaha syariah 50%, serta Komisi 1 DPR RI akan panggil Kemenlu soal maraknya perdagangan orang. Kembali ke rekan Niki. Terima kasih Vincent yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan saya Rini Reski beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan juga undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Sampai jumpa.